sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
Tuhan, puja
perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin, saudara. Yes. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita berkumpul kembali di dalam hadirat Tuhan dan kita akan mengalami firman Tuhan yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami, menguatkan kami, meneguhkan setiap hati kami. Dan hari ini kami buka hati kami untuk Engkau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu, firman yang penuh dengan kehidupan, firman yang penuh dengan terang Tuhan. Tuhan, sampaikan firman-Mu, biar kebenaran memerdekakan setiap kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita ada di bulan Agustus, saudara. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kalau kita lihat di jalan-jalan, ya ada banyak bendera merah putih. Bahkan mungkin saudara sudah pasang bendera di rumah saudara. Dan bulan ini mengingatkan kita akan hari kemerdekaan. Hari dimulainya bangsa kita. Hari di mana bangsa kita tidak ada lagi di dalam perbudakan. Saudara, hal yang menarik, ini yang terjadi juga dalam kehidupan kita. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengingat hari di mana yang lalu sudah berlalu dan saat ini kita sedang menghidupi suatu kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kemerdekaan kita, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, kemerdekaan kita dimulai dari inisiatif Tuhan. Semuanya dimulai dari Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kamu yang telah mengasihi Allah. Sehingga kalau kita mungkin saat ini berbangga dengan apa yang kita lakukan, berbangga dengan pelayanan kita, perbuatan kita yang baik, saudara, biarkan firman Tuhan kembali menyelaraskan kita. Inilah kasih itu, bukan kamu. Bukan kamu yang terlebih dahulu memilih Tuhan, bukan kamu yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi di sini dikatakan inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudara, semuanya dimulai dengan kasih Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang manusia pun yang bisa membanggakan dirinya. Dan Tuhan mau kita mendasarkan bangunan kita, mendasarkan kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar dan berdasar di dalam kasih, kata Efesus. Itu sebabnya kasih ini penting, saudara. Penting, dan saya suka untuk membahas ayat ini. Kenapa? Karena semuanya harus dimulai dari Tuhan. It's all about Him. Semuanya dari Dia. Dia yang mulai mengasihi kita. Dia yang mulai mengampuni kita. Pengampunannya Dia yang membuka pintu untuk kita mendapatkan keselamatan. Perbuatan manusia kita tidak pernah bisa menolong kita. Kebaikan kita, pelayanan kita, kehebatan kita, kepintaran kita tidak pernah bisa menolong kita. Tapi semuanya dimulai dengan Tuhan. Dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Karena bukan tentang kita, tetapi tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di dalam kasih. Ketika saudara mengenal akan kasih ini, ketika setiap hari yang kita renungkan adalah kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau begitu mengasihi aku, Engkau begitu mencintai aku. Engkau gak pernah capek dengan kehidupanku, Engkau gak pernah menyerah dengan kehidupanku. Saudara, ketika ini yang menjadi dasar kehidupan kita, ketika ini yang kita renungkan setiap hari, maka 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini berbicara kemerdekaan, saudara. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa yang Yesus lakukan? Membebaskan kita dari hukuman. Sehingga kita tidak perlu takut lagi di sini, saudara, dikatakan.
Kita dibebaskan dari hukuman, kita dibebaskan dari ketakutan karena kasih yang sempurna, kasih yang menerima kita, kasih yang mengangkat kita, kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang menebus dosa-dosa kita. Dan ini adalah kekuatan yang terbesar. Orang yang merdeka adalah orang yang mengenal kasih Allah, orang yang tahu bahwa dirinya itu disayang sama Tuhan. Mungkin ini hal yang sederhana, saudara. Kita seringkali diajar melakukan, mengasihi Tuhan. Saudara, ya kita mengasihi Tuhan bukan karena kita, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi seharusnya yang terlebih dahulu menjadi dasar, yang harusnya kita renungkan terlebih dahulu adalah besarnya kasih Tuhan itu. Tuhan pengen saudara ada di dalam hal ini. Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Kita tinggal di sini, tinggal di dalam kasih-Nya. Bukan hanya sekedar berpikir, saya harus lakukan apa lagi, saya harus buat apa lagi untuk Tuhan. Saudara, saya kurang apa lagi, jangan-jangan karena saya nggak buat ini, nggak buat itu. Hari ini sejenak saudara, tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Sadari betapa Tuhan menyayangi engkau. Sadari betapa Tuhan mengasihi kehidupanmu. Kekuatan kasihlah yang memerdekakan kehidupan kita, saudara. Kekuatan kasihlah yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Dan dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat cerita bangsa Israel ya saudara ya. Kita bisa melihat cerita bangsa Israel di situ, bagaimana bangsa Israel bebas dari Mesir, mereka bebas dari perbudakan, tetapi pikiran mereka itu belum bebas dari perbudakan. Bangsa Indonesia bebas dari perbudakan sebagai suatu bangsa, tapi belum tentu orang-orang Indonesia memiliki pikiran sebagai orang-orang yang merdeka. Begitu juga dengan bangsa Israel di hari itu. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan dari Mesir, tapi di tengah jalan ketika Firaun mengejar bangsa Israel kembali, dan ketika di depan mereka yang mereka hadapi adalah Laut Merah, saudara. Apa yang terjadi ketika mereka terjepit? Mereka mulai marah-marah, mereka bersungut-sungut, mereka kembali menyalahkan Musa. Mereka bilang, Musa, apakah kurang kuburan di Mesir? Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Ini bukan maunya kami. Kami nggak menginginkan ini. Ya saudara, mereka dibebaskan, tapi pikiran mereka itu masih di Mesir. Apa yang membuat bangsa Israel 40 tahun harus terus hidup di dalam padang gurun, saudara? Karena buat Tuhan membebaskan mereka dalam satu malam, Tuhan bisa membebaskan mereka. Tapi mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka dibutuhkan waktu 40 tahun itu, saudara. Begitu juga dengan kita. Kita dibebaskan di dalam Kristus karena kasih Tuhan yang besar. Kalau saudara melihat kepada besarnya kasih Tuhan, saudara, engkau orang yang merdeka. Tapi seringkali pikiran kita tidak mau confirm, tidak mau bersepakat dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kamu bukan lagi budak, kamu tidak lagi diperbudak dengan dosa. Tapi pikiran kita seringkali masih membohongi kita. Kita masih suka khawatir, kita masih suka takut, kita masih suka kecewa, saudara. Dan seringkali kita percaya kebohongan itu lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan. Jika saudara percaya apa yang firman Tuhan katakan, maka Tuhan melakukan semuanya dengan kasih untuk memerdekakan kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika Tuhan Yesus memerdekakan kita di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan, kamu benar-benar merdeka. Kamu bukan lagi budak.
Jangan mau lagi diperbudak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kekecewaan kita, dengan rasa buruk kita, dengan masa lalu kita. Jikalau anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Artinya, kita ini udah bebas seperti bangsa Israel. Kita udah gak di Mesir lagi. Kita sudah dimerdekakan. Tapi jangan terus mengenakan Mesir di pikiranmu. Jangan terus berpikir bahwa ya saya samalah, orang-orang lagi saat-saat ini orang lagi khawatir, orang lagi galau, orang lagi stres. Ya saya juga stres, saya juga takut, saya juga kecewa, saudara. Ini kebenaran. Dan seringkali kebenaran tidak sesuai dengan apa yang kita pikir-pikirkan di dalam perenungan hati kita setiap hari. Mungkin yang saudara renungkan masalah saudara, dan masalah saudara besar kelihatannya. Tidak ada jalan keluar sepertinya. Tapi kebenarannya ketika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Mungkin hari itu yang bangsa Israel lihat di depan mereka laut, di belakang mereka, mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Itu yang mereka lihat. Tetapi kebenarannya mengatakan bahwa Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Dan kita lihat bahwa benar-benar mereka merdeka dari Mesir. Tapi seringkali pikiran kita yang belum mau merdeka. Itu sebabnya pertobatan itu dimulai dari pikiran, saudara. Pertobatan bukanlah mengubah perbuatan kita terlebih dahulu, tapi mengubah cara kita berpikir. Cara berpikir apa, Pak? Ya tadi, sederhana aja, saudara. Saya itu disayang Tuhan. Tuhan yang membebaskan saya, Tuhan yang memulai semuanya dalam kehidupan saya. Kalau saya yang memulai, kita bisa akan berpikir gini, ya karena saya memulai, ya saya memulainya gagal dengan kegagalan, dengan kehancuran, ya. Saya kan orangnya begini, dari keluarga yang seperti ini, ekonominya juga nggak baik gitu. Saudara mungkin punya banyak alasan kalau itu semua dimulai dari saudara. Tapi karena semuanya dimulai dari Tuhan, maka kemerdekaanmu, di sini dikatakan, jika anak memerdekakan engkau benar-benar merdeka. Hari ini kita adalah orang-orang yang merdeka. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang bebas. Merdeka dari apa? Roma 8 ayat 20 sampai 21. Roma 8 ayat 20 sampai 21 dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Itu kenyataannya, saudara, ya, bahwa bukan kita yang kepengen ditaklukkan oleh kesia-siaan, ya, tapi kita ditaklukkan oleh itu semua. Tapi kabar baiknya, the good news is, di sini dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dalam pengharapan di sini dikatakan, kita dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan itu dan masuk kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara itu anak. Saudara itu anak. Kita dibebaskan dari perbudakan untuk kita menjadi anak. Saudara punya bapak dan bapak saudara itu baik. Bapak saudara mengasihi saudara. Kasihnya membebaskan kita dari ketakutan. Kenapa? Karena dalam ketakutan ada penghukuman. Dan saudara dan saya, kita sudah dimerdekakan dari penghukuman. Ini kehidupan kita. Jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kita sudah tidak ditaklukkan, kita sudah tidak takluk lagi kepada kesia-siaan. Ya, tapi kita hidup hari ini di dalam pengharapan. Kita tidak lagi takluk kepada pikiran yang sia-sia, kehidupan yang sia-sia, tapi hari ini kita masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Hari ini saya mau membahas dua hal. Merdeka untuk apa? Saudara,
Merdeka bukan merdeka untuk melakukan apa saja yang kita mau, saudara. Kalau saudara tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan, maka inilah kemerdekaan yang kita hidupi, saudara. Yang pertama, kita akan merdeka untuk hidup di dalam kebenaran. Merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Apa maksudnya merdeka bebas untuk hidup dalam kebenaran? Banyak orang melakukan kebenaran, ya, dan ini yang agama lakukan ya saudara ya. Orang melakukan kebenaran hanya karena takut. Orang melakukan kebenaran hanya karena takut nggak masuk surga, takut nggak diangkat sama Tuhan, takut nggak diberkati Tuhan, takut masuk neraka. Dan tadi dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketakutan melenyapkan kasih. Tuhan nggak mau drive kita. Tuhan tidak mau mendorong kita untuk melakukan kebenaran karena kita tuh budak gitu. Karena begini loh saudara. Karena kalau kamu nggak lakukan ini, ada hukuman ini, ada ancaman ini, kamu akan begini, kamu akan begitu, hidupmu akan hancur. Saudara, Tuhan nggak mau saudara lakukan kebenaran dengan ketakutan. Hanya takut kalau kelihatan orang, hanya takut orang bilang apa. Saudara, akhirnya kita melakukan firman, saudara, bukan sebagai kesenangan, bukan sebagai kesukaan buat kita. Tuhan gak mau kita hidup di dalam ketakutan ini. Kalau anak memerdekakan kamu, di sini dikatakan kamu benar-benar merdeka. Saudara, kalau saudara orang yang bebas, tapi pikirannya masih terus sama yang lama, saudara. Pikiran kita masih takluk sama dosa, sama iblis, kutuk, hukuman, maka kita belum benar-benar merdeka. Sedangkan semua kekuatan, semua kuasa itu sudah dikalahkan sama Tuhan, gitu loh saudara. Karena ada banyak orang yang melakukan kebenaran itu karena takut kutuk, takut hukuman. Dan mereka berpikir ini semua iblis. Sehingga iblis itu sepertinya begitu berkuasa. Padahal saudara sudah dimerdekakan dari semua hal itu. Ya, kebenarannya kamu orang yang merdeka, tapi seringkali kamu masih taruh terus pikirannya ke situ. Masih terus mikirnya dosa itu hebat. Saya nggak bisa untuk nggak berdosa. Iblis itu hebat, punya kekuatan yang hebat untuk mendorong saya melakukan dosa. Sehingga pikiran kita tuh masih kita taruh di situ, saudara. Kita sudah dibebaskan dari Mesir, tapi pikiran kita masih isinya Mesir semua. Saudara bebas untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran bukan karena takut, bukan karena saudara menyalahkan ini, menyalahkan itu, tapi karena memang saudara adalah orang yang merdeka, dan inilah kehidupan saya. Saya hidup di dalam kebenaran. Kebenaran menjadi kesukaan kita. Mazmur 119 ayat 93 mengatakan, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, firmanmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Saudara, kita melakukan firman bukan karena takut yang tadi. Takut penghukuman, takut kutuk, takut dosa. Saudara, Roma 8 ayat 1 bilang gini, tidak ada lagi penghukuman buat mereka yang ada dalam Kristus. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, firman Tuhan mengatakan. Artinya apa? Itu sudah bukan dirimu lagi. Sekarang kalau saudara melakukan firman, Mazmur 119 ayat 93 ini mengatakan karena gini, sebab firmanmu menghidupkan aku. Kita melakukan firman karena semakin saya melakukan firman, saya semakin hidup.
Saya semakin menemukan kehidupan saya. Saya punya damai sejahtera. Saya semakin mengalami kehidupan yang penuh dengan kelimpahan yang Tuhan berikan buat saya. Makanya firman Tuhan disamakan dengan makanan, saudara. Tuhan Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Melakukan perkataan Bapakku, apa yang Bapakku katakan, itu yang aku lakukan. Kenapa, saudara? Karena makanan menghidupkan kita, membuat kita bisa hidup. Begitu juga dengan firman Tuhan. Saudara makan bukan karena takut mati, kan? Benar nggak? Kita makan bukan karena takut, aduh kalau nggak makan saya mati. Enggak, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya makan karena saya suka makanan. Apalagi kalau di depan meja kita, itu yang enak-enak, saudara. Kita makan karena kita suka, karena kita senang. Kita makan bukan karena kita takut mau mati, gitu loh, saudara. Bener nggak? Dan ini yang Tuhan mau hidup dalam kehidupan kita. Orang merdeka tuh seperti ini, gitu loh. Bukan karena takut besok nggak bisa makan lagi. Kalau saudara melakukan firman Tuhan hari ini, karena ini kehidupanku, karena aku suka, Daud mengatakan, karena firman-Mu menghidupkan aku. Roma 6 ayat 18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara adalah hamba kebenaran. Artinya apa, saudara? Bukan orang-orang yang gak berdaya ya, saudara. Tetapi gini loh, hidupku adalah untuk melakukan firman Tuhan. Bukan lagi untuk hidup dalam dosa. Saudara, kita melakukan firman bukan karena takut dosa. Tadi bukan karena takut setan, bukan karena takut neraka, takut dihukum. Kenapa? Karena semuanya itu udah gak ada kuasanya lagi buat hidup kita. Mau gak saudara jadi orang yang merdeka? Ini loh kemerdekaan. Ini kebebasan yang sesungguhnya. Untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sebagai kesukaan kita. Yang kedua, saudara, merdeka untuk apa? Merdeka untuk mengasihi. Merdeka untuk mengasihi. Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan karena kita sayang sama Tuhan. Karena begitu besar kasihnya Dia kepada kita. Inilah kasih itu, ketika yang kamu ingat, ketika yang saudara ingat adalah besarnya kasih Tuhan. Inilah kasih itu. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihinya. Ketika saudara tahu akan betapa besar kasih Tuhan, maka ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak akan tahan-tahan untuk mengasihi Tuhan. Melakukan semua dengan kasih, bukan dengan ketakutan. Sebagai orang tua, saya nggak mau anak-anak saya hanya jadi anak yang baik, anak yang manis ketika ada orang tuanya. Ketika nggak ada orang tua, bebas gitu ya. Jadi anak yang nakal. Semua orang tua akan mengatakan amin. Tapi gini loh saudara, apa yang kita tuai itu adalah hasil dari apa yang kita tabur. Kalau orang tua menabur terus ketakutan sama anak-anaknya, maka yang akan kita tuai hal yang seperti tadi, saudara. Dia hanya takut kalau ada kita. Tapi kalau saudara memberikan mereka pengertian yang benar, memberikan atmosfer, memberikan lingkungan yang aman buat mereka bertumbuh, ya, kita mengasihi mereka, maka saudara, mereka akan melakukan yang baik, mereka akan melakukan yang benar, bukan hanya ketika orang tuanya ada, bahkan ketika orang tuanya tidak ada, itu adalah kesukaan mereka. Kalau saudara di sini adalah bos di kantor, saudara nggak pengen karyawan saudara kerja cuma kalau ada saudara di kantor, bener nggak? Kita mau karyawan kita tetap bekerja, ya, sekalipun tidak ada pimpinan di kantor. Makanya hari ini pola kerja mulai diubah, saudara. Ada banyak kantor-kantor ya yang memperlakukan karyawannya
untuk bekerja di kantor dengan membuat mereka senyaman mungkin. Dibuat kafe lah, dibuat salon lah, dibuat bioskop lah, dibuat tempat pijet, saudara, benar. Dibuat tempat bermain di kantor. Kenapa? Karena kalau mereka punya mood yang baik, mereka punya lingkungan yang baik, mereka akan bekerja dengan lebih baik. Dan mungkin ini berubah dengan pola yang terjadi dulu. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan nggak mau kita mengasihi Dia karena terpaksa. Saudara, yang namanya kasih itu ada pilihan di dalamnya. Bukan terpaksa, bukan karena ketakutan. Bukan karena dikendalikan. Saudara, Tuhan mau saudara memilih untuk mengasihi karena saudara mengasihi Tuhan. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan bukan untuk kita hidup dalam dosa, tapi untuk melayani dengan kasih. Saudara, melayani dengan kasih apa maksudnya? Maksudnya gini loh, kita nggak pikir 2 kali untuk mengasihi. Saudara pengen nggak mengasihi kayak gini? Nggak pikir 2 kali untuk mengasihi orang, untuk mengampuni orang, untuk memberi bagi orang lain. Kalau saudara masih pikir 2 kali, ya berarti artinya saudara belum merdeka untuk mengasihi. Nanti kalau saya kasih dia gimana? Gimana hidup saya? Kira-kira kalau saya kasih dia 10, saya dapat berapa ya? Kira-kira kalau saya kasih Tuhan 10, Tuhan balikin saya berapa ya? Berapa kali lipat ya? Itu namanya kita belum merdeka untuk memberi, saudara. Sampai kita nggak pikir 2 kali, sampai ketika kita memberi pun kita nggak mengharapkan kembali, itulah kemerdekaan. Dan Tuhan mau kamu hidup di dalam kemerdekaan itu. Nggak mikir, kalau masih mikir-mikir, itu namanya belum merdeka. Masih dikuasai dengan ketakutan, dikuasai dengan, nanti kalau aku ampunin dia jadi kelewatan, Pak. Masa aku terus yang minta maaf sama dia? Aku terus yang ngalah, gitu ya. Memang ini proses, saudara. Tapi biarlah kita sampai di titik ini. Karena kenapa? Kebenarannya saudara tuh sudah merdeka. Hanya untuk mengubah pikiran kita sebagai orang yang merdeka, saudara harus terus menyelaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Supaya engkau tahu tentang siapa dirimu yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau ini kasih kita. Suami mengasihi istri nggak mikir 2 kali. Nggak, nanti kalau gue mengasihi, dia seenaknya lagi. Dia injek-injek harga diri gitu misalnya ya. Atau istri berpikir 2 kali mengasihi suami. Kenapa? Karena masih ingat kejahatannya yang dulu. Masih ingat, waktu itu kan dia pukulin aku. Waktu itu kan dia kasar sama aku. Tadinya kita mau mengasihi 100, kita courting jadi 50 aja deh kasihnya deh. Ya, mungkin tadinya istri-istri mau bikin kopi yang enak buat suaminya. Tapi karena ingat apa yang suaminya lakukan 2 hari lalu, 3 hari lalu, bikin kopinya, udah yang penting minum kamu gitu ya. Begitu juga dengan suami-suami ya. Atau kita mungkin sebagai karyawan di kantor, ketika kita bekerja, saudara tahan-tahan untuk melakukan yang baik. Karena yang saudara pikirkan, saya lakukan yang terbaik, emang kantor perhatiin saya, emang gaji saya gede. Itu artinya kita belum merdeka, saudara, untuk mengasihi. Tapi ketika engkau melakukan semuanya tanpa engkau berpikir apa yang engkau dapatkan, tanpa engkau berpikir apa yang terjadi dengan kehidupanmu, itulah kemerdekaan. 2 hal ini, saudara. Tuhan mau kita merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Dan Tuhan mau untuk kita merdeka dalam mengasihi. Firman Tuhan mengatakan, kamu orang yang merdeka. Jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan.
Karena anak telah memerdekakan kami, maka kemerdekaan kita itu mutlak. Bukan lagi bergantung dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Kemerdekaan bangsa Israel tidak bergantung dengan apa yang mereka lihat hari itu. Tapi apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan membebaskan mereka, maka Tuhan sudah membebaskan mereka. Kita sudah dibebaskan dari manusia lama kita, dari hukum dosa, dari iblis, dari kuasa-kuasa yang lain, saudara. Dan hari ini saudara adalah orang yang merdeka untuk melakukan firman Tuhan dan untuk mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman. Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah memerdekakan kami. Biar mulai hari ini yang kami pikirkan Tuhan. Kami mau merdeka, kami mau hidup di dalam kemerdekaan kami. Dan kami tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kami mau hidup seperti apa yang Kau katakan untuk kami hidup, Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu, karena kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan kami. Engkau mau kami melakukan segalanya tanpa ketakutan. Sebagai orang yang merdeka, bukan sebagai orang yang diperbudak. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan. Dan hari ini kami mau menghidupi kebebasan kami, kemerdekaan kami sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapanya. Sebagai anak-anak yang diperkenan oleh Bapanya. Kami bukan lagi budak, kami adalah anak. Kami tidak menerima roh perbudakan, tapi kami menerima roh yang menjadikan kami anak-anak Allah. Dan oleh roh itu, hari ini kami bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada lagi jarak antara kami dengan Bapa kami. Engkau Bapa kami yang baik, dan kami bisa mengalami Engkau setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami bersyukur karena hari ini kami terima kemenangan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dan berkenaan dengan keadaan situasi hari-hari ini, PPKM hari-hari ini, kapan gereja akan dimulai kembali akan kami informasikan saudara nanti lewat WhatsApp gereja dan lewat sosial media gereja. Jadi pastikan saudara bergabung dengan WhatsApp gereja. Kita juga akan mengirimkan renungan setiap hari lewat WhatsApp gereja dan lewat media sosial gereja. Nanti informasi untuk kapan gereja akan dimulai kembali juga akan kita informasikan ya lewat WhatsApp dan media sosial gereja. Karena kita juga harus mengikuti perkembangan peraturan dari pemerintah hari-hari ini. Dan kita terus berdoa supaya saudara terus sehat, saudara terus ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan saya percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan terus menjadi bagian kehidupan kita. Terima dengan iman kita. Amin. Saudara juga bisa memberi, nanti saudara bisa melihat di layar ya rekening bank, lewat QRIS yang ada persembahan, ya ada QRIS untuk persembahan dan juga ada QRIS untuk pembangunan gereja. Ya, saudara bisa memilih persembahan mana yang saudara berikan. Ada the commitment juga saudara. Perpuluhan saudara, persembahan saudara, the commitment saudara. Kita dari gereja hanya bisa berdoa supaya Tuhan yang akan balaskan berlipat-lipat kali ganda atas kehidupan saudara. Tuhan yang akan memberkati apa saja yang saudara lakukan dan membuat berhasil apa yang saudara kerjakan. Stay safe, terus mari kita terhubung dengan Tuhan. Dan saya mau katakan hati yang gembira adalah obat. Gak ada gunanya kita sedih-sedih, takut-takut, khawatir-khawatir, saudara. Mari alami sukacita daripada Tuhan hari-hari ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah banyak berita hari-hari ini, di tengah keadaan yang mungkin sulit hari-hari ini, tapi kami percaya tangan Tuhan ada atas kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Ibu Maria Robot yang kemarin Tuhan sudah panggil, dan kami percaya penghiburan yang sempurna ada untuk keluarga ini Tuhan Yesus.
Dan kami juga berdoa untuk Ibu Sri Odan Tuhan. Kami terus perkatakan kesembuhan untuk Ibu Sri Odan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupan Ibu Sri Odan Tuhan. Dan semua jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami perkatakan saat ini bersama-sama, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kelemahan tubuhmu dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan buat setiap jemaat-Mu. Dan aku juga berdoa Tuhan hari ini, pintu-pintu terbuka atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkat-Mu, keajaiban-Mu yang hari-hari ini akan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keluar masuk kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Makanan kami, Engkau yang memberkati Tuhan. Keluarga kami semua ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang melimpah-limpah. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis setiap hari bersama dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.